Hadis yang kedua, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, bersumber dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, ini Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Hadis ini disebut juga dengan hadis qudsi. Hadis qudsi. Firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi tidak dimasukkan ke dalam rangkaian ayat suci Al-Quran. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha au azidu. Man jaa bi, barang siapa yang mendatangkan, atau barang siapa yang membawa satu kebajikan, falahu asru amsalihha, maka baginya 10 kali lipat ganjaran pahala yang dipersiapkan oleh Allah. 10 kali lipat dari satu kebajikan yang dia kerjakan. Au azidu, atau aku tambah. Jadi di sini disebutkan satu kebajikan diberi ganjaran pahala 10 kali lipat dari nilai satu kebajikan. Disebut pula dengan au azidu, atau aku tambah. Kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, seumpama orang yang bersedekah, menginfakkan hartanya dalam rangka mengharapkan ridha Allah, di jalan Allah, bersedekah di jalan yang diridhai oleh Allah, maka dalam surah Al-Baqarah bukan 10 kali lipat, malah ditamsilkan oleh Allah kamatsali habbatin, seperti satu biji tanaman yang menumbuhkan 7 tangkai. Jadi satu biji tanaman tumbuh gitu. Dalam setiap tangkai itu ada sebanyak 100 biji tanaman. Artinya dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Atau misalnya dalam hadis tentang puasa, tidak disebutkan Allah sajalah yang maha mengetahui berapa banyaknya pahala yang dilipat gandakan oleh Allah. Maka dari hadis tadi disebut au azidu, atau aku tambahkan, kata Allah. Tetapi
Hadis ini memberikan pemahaman bagi kita. Satu kebajikan yang kita kerjakan sekurang-kurangnya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Ini sesuai dengan bab yang disebut oleh Imam An-Nawawi, Babur Raja. Inilah pengharapan kita. Mungkin kita yang hadir sekarang ini lah di sekitaran 40-an ya. Ndak berkurang dan di bawah 40-an ya Pak. Malah 60-an ke atas ini. 40-an ke atas. Barangkali selama ini kehidupan kita itu dalam kebajikan ada yang hampa. Masa yang diberikan oleh Allah kesempatan hidup, masa hidup kita ini banyak lagi ruginya dari untungnya. Banyak rugi dari untungnya. Innal insana lafi khusri. Tapi dengan adanya kita baca hadis ini memberikan suatu pengharapan. Satu kebajikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat paling kurang. Tentunya di umur-umur yang sudah tengah hari berangsur ke arah petang, dari petang menuju senja, inilah yang memberi pengharapan kepada kita. Berlomba-lomba berbuat baik. Apa saja al-hasanah itu, kebajikannya. Dengan keyakinan, yakin bahwa ini Nabi sampaikan, Rasulullah itu as-sadiqul masduq, orang yang benar lagi dibenarkan. Kita perbanyak kebajikan, al-hasanah. Apapun bentuk kebajikan itu. Apakah amal ibadah kita, ibadah mahdah, hubungan kita dengan Allah, atau hubungan kita dengan sesama kita yang berkaitan dengan muamalah dan seterusnya. Pendeknya yang baik itu jangan kikir kita berbuat, karena tadilah betapa banyaknya di antara kita ini nikmat umur yang Allah berikan itu banyak yang terbuang percuma, merugi. Supaya tidak merugi, ini harapan. Wa man jaa bis sayyi'ati, barang siapa yang mendatangkan, ja'abi mendatangkan atau membawa. Kalau ja'a datang, ja'abi mendatangkan atau membawa. Mendatangkan apa ini? Menghadap Allah nanti. Membawa satu kejahatan, satu dosa. Fajaza'u sayyi'atin, maka balasan kejahatan itu sayyi'atun misluha, satu kejahatan yang semisalnya. Barang siapa yang membawa satu dosa, maka balasan dosanya adalah satu. Jadi kalaupun kita masuk surga,
itu kena rahmat Allah. Rahmat Allah. Karena memang Allah itu Arhamur Rahimin. Maha pengasih lagi, Maha penyayang. Au firu, atau aku ampuni, atau aku ampuni. Nah, sesuai dengan di awal bab dulu, di mana beliau mengutip firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 156. Apa bunyi firman Allah itu? Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku luas meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah itu luas. Segala sesuatu itu maksudnya di dunia ini rahmat Allah meliputi kehidupan kita di dunia. Begitu juga di akhirat rahmat Allah itu luas. Wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu zira'an. Barang siapa yang bertakarrub kepada aku, mendekatkan diri kepada aku, taqarraba, ya taqarrabu taqarruban. Ini. Siapa saja yang mendekatkan diri kepada aku itu kepada Allah. Shibran sejengkal. Taqarrabtu minhu zira'an. Niscaya aku mendekat kepadanya zira' itu sehesta. Sejengkal hamba itu, atau sejengkal kita hendak mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah mendekat kepada kita sehesta. Seperti yang disampaikan di dalam syarah hadis ini, saya lihat di dalam syarah hadis Al-Muyassar fi Syarhi Masabihis Sunnah yang disusun oleh Syihabuddin, nama aslinya Fadlullah bin Hasan bin Husain bin Yusuf Abu Abdillah Syihabuddin At-Turibisti. Beliau ini wafat pada tahun 661 Hijrah, menjelaskan dekatnya Allah kepada hamba itu waqad qila, menurut suatu pendapat, taqarrabal bari ta'ala ilaihi bil hidayati wa syarhi sadrihi lamma taqarraba bihi ilaihi. Allah Al-Bari, nama lain, nama salah satu dari Asmaul Husna. Allah Maha Pencipta yang memberi bentuk manusia ini. Allah Subhanahu wa taala mendekatkan petunjuk kepada hamba yang bersangkutan. Dekatnya Allah kepada hamba itu dengan maksud Allah beri hamba itu petunjuk. Semakin mendekat petunjuk Allah itu semakin didekatkan oleh Allah. Begitu juga wa syaraha sadrahu, Allah lapangkan dada hamba tersebut lamma taqarraba bihi ilaihi, bila mana hamba itu telah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi makna Allah mendekat
kepada hamba tadi. Bila seorang hamba itu mendekat kepada Allah, wa man taqarraba minni shibran, barang siapa yang mendekatkan diri kepada aku sejengkal, niscaya aku mendekat kepadanya sehesta. Bila seorang hamba itu sudah mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan mendatangkan hidayah lebih dekat lagi dari yang dia usahakan. Allah lapangkan dadanya. Allah mudahkan dia untuk mendapatkan petunjuk. Allah dekatkan rahmat kepada yang bersangkutan. Dikasihi oleh Allah, hatinya terbuka untuk mendapat hidayah dari Allah, hatinya menjadi lapang di dalam menjalani kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa man taqarraba minni dhira'an, barang siapa yang bertakarrub kepada aku, mendekatkan diri kepada aku, zira'an, sehesta, taqarrabtu minhu ba'an, niscaya aku mendekat kepadanya sedepa. Kalau sejongka tadi, Allah lebih dekat lagi kepada hamba yang mendekatkan dirinya tadi sehesta. Kalau sehesta, sedepa. Wa man atani yamsi ataituhu harwala, barang siapa yang mendatangi aku dengan berjalan kaki, ataitu harwala, niscaya aku akan datang kepada dia dengan berlari-lari kecil. Apa pengertian datang tadi? Allah datangkan hidayah, Allah datangkan rahmatnya, Allah lapangkan hatinya. Wa man laqiyani bi qurabil ardi, barang siapa yang menghadap kepada aku, yang menemui aku, datang menghadap kepada Allah, bi qurabil ardi khati'atan, dengan dosa sepenuh bumi. Qurab itu ini hampir-hampir memenuhi bumi. Pengertian qurab di sini, dosanya hampir-hampir sepenuh bumi ini. Berapa banyaknya dosa, tapi datang menghadap kepada Allah dalam keadaan la yusyriku bi syai'an, tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu, menghadap kepada Allah dengan dosa hampir sepenuh bumi ini, dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Laqituhu bimisliha maghfiratan, niscaya aku datangkan kepadanya ampunan yang semisal itu. Ampunan Allah datangkan kepada yang bersangkutan hampir-hampir pula sepenuh bumi ini. Dosa hampir sepenuh bumi, tapi datang menghadap kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah.
dengan sesuatu apapun, maka Allah datangkan kepada yang bersangkutan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini ada tambahan dari Imam An-Nawawi. Makna hadis, kalau tadi sudah saya kutip di antara catatan ya yang dikutip dari syarah hadis. Makna hadis kata Imam An-Nawawi, pengertian hadis itu man taqarraba, barang siapa yang bertakarrub, yakni ilayya bi ta'ati, mendekatkan diri kepada aku, kepada Allah itu dengan taat kepada Allah, mentaati perintah Allah. Jadi pengertian takarrub di sini mendekatkan diri kepada Allah itu mentaati Allah. Taqarrabtu ilaihi. Pengertian taqarrabtu, aku mendekat, aku itu Allah mendekat. Pengertiannya ilaihi bi rahmati, aku mendekat kepadanya dengan rahmatku. Allah dekatkan rahmatnya bila seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati Allah, maka Allah dekatkan kepada hamba itu rahmatnya, rahmat Allah. Wa in zada zidtu, jika dia semakin bertambah ketaatannya, kedekatannya kepada Allah, zidtu, niscaya aku akan menambah pula rahmatku dekat kepadanya. Jadi di sini Imam An-Nawawi memahamkan taqarrabtu itu aku mendekat, Allah mendekat, itu Allah dekatkan rahmatnya. Kalau di dalam pendapat yang lain tadi dari apa yang dicantumkan di dalam Al-Muyassar fi Sarhi Masabihis Sunnah, yaitu hidayah Allah dekatkan kepadanya, Allah lapangkan hatinya. Itu sama saja, hidayah itu kan bagian dari rahmat Allah, lapang hati. Semakin dekat orang kepada Allah, semakin lapang hatinya. Tapi semakin jauh orang dari Allah, semakin sempit hati ini.